Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Aisyah Yakin dengan NPM 240410101117 dari kelas Birokrasi dan Governansi I041. Pada presentasi ini, saya akan membahas mengenai analisis co-production dalam pelayanan publik digital dengan studi kasus aplikasi Wargaku di Kota Surabaya. Presentasi ini bukan hanya menjelaskan apa itu aplikasi Wargaku, tetapi menganalisis bagaimana aplikasi ini membentuk kerjasama antara warga dan pemerintah Kota Surabaya dalam proses pelayanan publik. Baik, masuk ke latar belakang. Pelayanan publik saat ini mengalami perubahan dari pola birokrasi konvensional menuju pelayanan digital yang lebih cepat, terbuka, dan partisipatif. Perubahan ini penting karena dalam sistem konvensional, pemerintah sering mengalami keterbatasan dalam mengetahui semua masalah warga secara cepat, apalagi di kota besar seperti Surabaya yang memiliki persoalan pelayanan publik cukup beragam, seperti administrasi kependudukan, bantuan sosial, PJU mati, genangan, pohon tumbang, hingga jalan rusak. Kehadiran aplikasi Wargaku menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi bisa bekerja sendiri dalam mengawasi persoalan kota. Pemerintah membutuhkan informasi langsung dari warga sebagai pihak yang paling dekat dengan masalah di lapangan. Hal ini sejalan dengan Alifa et al. 2023 yang menjelaskan bahwa partisipasi warga melalui media pengaduan digital dapat membantu pemerintah mengetahui masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aplikasi Wargaku juga menjadi bentuk inovasi pelayanan pengaduan masyarakat berbasis Android yang dikelola oleh Diskominfo Kota Surabaya, sebagaimana dijelaskan oleh Gunawan dan Hertati 2022. Melalui aplikasi ini, warga dapat menyampaikan kritik, saran, keluhan, permohonan informasi, maupun apresiasi kepada pemerintah. Artinya, Wargaku tidak hanya menjadi aplikasi pengaduan, tetapi juga menjadi sarana yang mengubah posisi warga dari penerima layanan pasif menjadi mitra aktif dalam perbaikan pelayanan publik. Teori yang digunakan dalam pembahasan ini adalah teori co-production. Co-production dapat dipahami sebagai keterlibatan aktif warga bersama pemerintah dalam menghasilkan layanan publik. Dalam konsep ini, warga tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan kebutuhan, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan publik. Menurut Ostrom 1996, co-production terjadi ketika input dari masyarakat ikut digunakan dalam menghasilkan barang atau layanan publik. Sementara itu, Beaufort 2013 menjelaskan bahwa co-production merupakan hubungan kerjasama antara penyedia layanan profesional dan masyarakat, di mana kedua pihak sama-sama memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan layanan publik. Co-production dapat dilihat melalui 4 aspek, yaitu commissioning, co-design, co-delivery, dan co-assessment. Co-commissioning adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebutuhan, prioritas, dan tujuan layanan publik. Co-design adalah keterlibatan masyarakat dalam merancang bentuk layanan, sistem, prosedur, atau cara kerja layanan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Co-delivery adalah keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan atau penyampaian layanan bersama pemerintah atau penyedia layanan. Co-assessment adalah keterlibatan masyarakat dalam menilai, mengevaluasi, dan memberi masukan terhadap hasil atau kualitas layanan publik. Kerangka ini dikenal sebagai bagian dari Four Cause Model dalam co-production. Oke, masuk ke pembahasan dan analisis. Pada slide ini saya akan menjelaskan alur kerja Wargaku yang menunjukkan adanya pola gotong royong digital antara warga dan pemerintah. Warga berperan sebagai pihak yang memberikan input awal, yaitu dengan melihat masalah pelayanan publik di lapangan, kemudian menyampaikan laporan melalui aplikasi. Laporan tersebut dapat berupa keluhan, kritik, saran, permohonan informasi, atau apresiasi.
Setelah laporan dikirim, sistem Wargaku akan memproses aduan tersebut dengan memilah laporan berdasarkan topik dan kewenangan. Kemudian, laporan tersebut diteruskan kepada OPD, kecamatan, atau kelurahan terkait. Jika dianalisis, tahap ini menunjukkan bahwa teknologi digital berfungsi sebagai jembatan antara pengalaman warga di lapangan dengan birokrasi yang memiliki kewenangan menyelesaikan masalah. Namun relasi ini belum sepenuhnya setara. Warga memang berperan memberikan informasi, tetapi keputusan akhir mengenai tindak lanjut tetap berada pada pemerintah atau OPD terkait. Jadi pada tahap ini, co-production sudah terlihat, tetapi masih lebih kuat pada fungsi pelaporan daripada pengambilan keputusan bersama. Setelah laporan diterima, OPD atau instansi terkait akan melakukan verifikasi, memberikan respons, dan menindaklanjuti masalah sesuai kewenangannya. Status laporan kemudian dapat berubah menjadi sedang ditindaklanjuti, sudah ditindaklanjuti, hingga selesai. Fitur status ini penting karena membuat proses pelayanan menjadi lebih transparan. Warga tidak hanya mengirim laporan lalu menunggu tanpa kepastian, tetapi dapat memantau sejauh mana laporannya diproses. Dengan begitu, warga akan ikut menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja birokrasi. Namun, keberadaan status dalam aplikasi belum otomatis menunjukkan bahwa masalah di lapangan sudah selesai sepenuhnya. Karena itu, efektivitas Wargaku tetap bergantung pada kesesuaian antara perubahan status di aplikasi dengan penyelesaian nyata di lapangan. Fatmawati dan Nafia 2025 juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Wargaku masih menghadapi kendala, seperti keterlambatan penyelesaian laporan dan masalah aksesibilitas aplikasi. Selanjutnya kita masuk ke analisis dari aplikasi Wargaku menggunakan teori co-production. Pada aspek co-commissioning, warga ikut menentukan prioritas layanan melalui aduan yang mereka kirimkan. Misalnya ketika banyak warga melaporkan PJU mati, jalan rusak, genangan, bantuan sosial, atau masalah lingkungan, maka laporan tersebut dapat menjadi data awal bagi pemerintah untuk membaca kebutuhan masyarakat. Namun, jika dianalisis lagi, partisipasi warga pada tahap ini masih terbatas. Warga memang membantu menunjukkan masalah yang perlu ditangani, tetapi belum sepenuhnya terlibat dalam proses perumusan kebijakan atau penentuan prioritas anggaran secara langsung. Artinya, co-commissioning dalam Wargaku sudah ada, tetapi masih bersifat tidak langsung melalui laporan warga. Selanjutnya, pada aspek co-design, Wargaku dirancang sebagai portal layanan digital yang memuat berbagai kebutuhan warga, seperti pengaduan, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, perizinan, dan layanan darurat. Desain ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menyediakan layanan yang lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penggunaan NIK juga menunjukkan adanya upaya membuat laporan lebih akuntabel. Namun validasi identitas masih perlu diperkuat karena Sari 2025 menunjukkan masih adanya kendala dalam manajemen pengaduan, termasuk masalah laporan yang belum optimal. Jadi dari sisi co-design, Wargaku sudah cukup mendukung pelayanan digital, tetapi masih perlu diperbaiki pada aspek aksesibilitas, kejelasan fitur, dan validasi data pengguna. Pada aspek co-delivery, warga berperan sebagai sensor kota karena mereka membantu pemerintah menemukan masalah secara langsung dari lapangan. Warga dapat melaporkan jalan rusak, PJU mati, genangan, masalah bantuan sosial, atau persoalan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak hanya berjalan dari pemerintah ke masyarakat, tetapi juga dari masyarakat ke pemerintah melalui informasi yang mereka berikan. Menurut Alifa et al. 2023, Wargaku menjadi media partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keluhan, kritik, dan masukan kepada pemerintah Kota Surabaya. Artinya, warga ikut berkontribusi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.
walaupun bentuk kontribusinya bukan berupa tenaga fisik, melainkan data, informasi, dan pengawasan. Namun, keberhasilan co-delivery tidak hanya bergantung pada keaktifan warga. Pemerintah juga harus memiliki kapasitas respons yang memadai. Jika laporan warga tidak segera ditanggapi, maka partisipasi masyarakat dapat menurun karena warga merasa laporannya tidak berdampak. Oleh karena itu, target respons cepat 1 kali 24 jam menjadi penting sebagai bentuk komitmen birokrasi dalam merespons aduan warga. Pada aspek co-assessment, warga dapat ikut mengevaluasi pelayanan melalui nomor tiket, detail laporan, dan status pengaduan. Fitur ini membuat warga dapat mengawasi apakah laporan benar-benar diproses atau hanya berhenti di sistem. Dengan demikian, wargaku memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Namun, assessment juga masih memiliki kelemahan. Jika warga hanya bisa memantau status, tapi tidak memiliki ruang evaluasi yang kuat terhadap kualitas penyelesaian, maka evaluasi bersama belum berjalan maksimal. SARI 2025 juga menunjukkan bahwa masih ada laporan yang belum seluruhnya ditindaklanjuti secara optimal. Jadi, fungsi evaluasi dalam wargaku perlu diperkuat agar warga tidak hanya memantau, tetapi juga benar-benar dapat memberi penilaian terhadap kualitas tindak lanjut pemerintah. Jika dilihat dari dampaknya, wargaku memiliki beberapa keberhasilan. Pertama, aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran karena pemerintah tidak harus selalu melakukan pemantauan langsung ke seluruh wilayah kota. Warga membantu pemerintah memberikan informasi lapangan secara sukarela. Yang kedua, wargaku dapat meningkatkan kepercayaan publik. Ketika warga melapor dan laporan tersebut benar-benar ditindaklanjuti, masyarakat akan merasa bahwa pemerintah hadir dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Ketiga, aplikasi ini juga mendorong citizen empowerment karena warga merasa memiliki peran dalam memperbaiki lingkungan dan pelayanan kota. Namun, co-production dalam wargaku juga menghadapi hambatan. Hambatan pertama adalah digital divide atau kesenjangan digital. Tidak semua warga memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan aplikasi, terutama lansia, kelompok rentan, atau warga yang belum terbiasa dengan layanan digital. Hal ini membuat partisipasi dalam wargaku belum sepenuhnya inklusif. Hambatan kedua adalah kapasitas respons birokrasi. Banyaknya laporan yang masuk dapat menyebabkan penumpukan aduan pada OPD, kelurahan, atau kecamatan tertentu. Jika kapasitas birokrasi tidak sebanding dengan jumlah laporan, maka proses tindak lanjut bisa lambat. Dengan demikian, keberhasilan wargaku tidak hanya ditentukan oleh keaktifan warga, tetapi juga oleh kesiapan pemerintah dalam merespons dan menyelesaikan laporan secara cepat dan tepat. Kesimpulannya adalah, berdasarkan analisis, wargaku menjadi praktik co-production dalam pelayanan publik digital di kota Surabaya. Aplikasi ini mengubah pola pelayanan yang sebelumnya cenderung top-down menjadi lebih partisipatif. Warga tidak hanya menerima layanan, tetapi juga ikut melaporkan masalah, memantau tindak lanjut, dan memberi masukan terhadap pelayanan pemerintah. Namun, co-production dalam wargaku belum sepenuhnya ideal. Keterlibatan warga masih lebih dominan pada tahap laporan dan monitoring, sementara pengambilan keputusan tetap berada pada pemerintah. Selain itu, masih terdapat hambatan berupa kesenjangan digital, keterlambatan tindak lanjut, dan kapasitas respons birokrasi yang perlu diperkuat. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah pemerintah Kota Surabaya perlu meningkatkan sosialisasi hingga tingkat RT RW, terutama bagi lansia dan kelompok rentan yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan penghargaan atau pengakuan kepada warga yang aktif berpartisipasi, misalnya melalui apresiasi publik atau badge digital. Dengan cara ini, partisipasi warga dapat terus terjaga dan wargaku dapat menjadi sarana pelayanan publik digital yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan.
Berikut adalah daftar referensi yang digunakan dalam presentasi ini. Demikian presentasi dari saya. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik digital yang baik tidak hanya dibuat untuk masyarakat, tetapi juga perlu dibangun bersama masyarakat. Aplikasi Wargaku menunjukkan bahwa warga dapat menjadi mitra aktif pemerintah dalam memperbaiki pelayanan publik. Meskipun pelayanannya masih perlu diperkuat agar lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.